Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digelar di berbagai tempat, di perkampungan, pedesaan hingga perkotaan, di sekolah, kampus, apalagi pondok pesantren. Dilaksanakan acara bertemakan peringatan hari lahir Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil umat meluapkan rasa bahagia dan gembiranya dengan hadir di acara maulid. Tentu belum cukup sekedar memperingati hari maulid Nabi, harus ada tindak lanjut yang lebih dari itu. Salah satunya mengamalkan ajaran dan pesan-pesan indah yang beliau sampaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad bahwa ketika sahabat Muaz bin Jabal berpamitan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, negeri yang di kemudian menjadi tanah air leluhur para habaib termasuk Wali Songo. Kala itu kesedihan tampak pada raut wajah Muaz karena harus meninggalkan kampung halaman, lebih-lebih lagi berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kemudian bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Muaz lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku menangis karena aku akan berpisah denganmu." Mendengar hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada Muaz yang berarti pesan untuk kita semua juga. Ada 5 pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, la tajza' innal jazaa'a minasyaiton. Janganlah bersedih karena kesedihan itu datangnya dari setan. Pesan pertama ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi manusia yang tenggelam dalam kesedihan, sampai lupa bahwa di setiap peristiwa ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Boleh kita merasakan kesedihan karena kehilangan orang tersayang dari keluarga misalnya, tapi dengan kadar yang sewajarnya saja. Bukan kesedihan yang menyeret pada perbuatan yang dilarang agama, seperti meraung-raung, mencakar wajah, merobek pakaian, atau merancau dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh mulut. Putus asa bukan sifat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih yang berlarut-larut bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang merasakan kesedihan, ingatlah bahwa di setiap kesedihan ada kebahagiaan yang menanti. Asal kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fillah dimanapun berada, yang kedua pesan beliau ialah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dengan menjaga dan melindungi diri kita dari siksa Allah. Semua yang Allah perintahkan kepada kita, mari kita kerjakan. Segala yang Allah larang kepada kita, mari kita tinggalkan. Dalam berbagai situasi dan kondisi kita dituntut menjadi orang yang bertakwa, dalam suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun sedih. Kita harus tetap setia berada di jalur jalan ketakwaan. Kunci kemuliaan seseorang adalah takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha
innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Dalam pesan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab takwa adalah pangkal kebaikan dan benteng dari segala keburukan. Dengan takwa orang-orang beriman mendapatkan dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat ke-128. Ikhwan fillah dimanapun berada, yang ketiga Nabi berpesan, wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Kebaikan dan keburukan seperti minyak dan air, tidak mungkin bisa bersatu. Artinya seseorang yang melakukan kebaikan berarti dia meninggalkan keburukan. Sebaliknya, orang yang melakukan keburukan berarti ia tengah meninggalkan kebaikan. Maka jangan pernah membiasakan keburukan, apalagi sampai menjadi karakter kepribadian. Setelah kita bertobat dan beristighfar, kita bergegas mengerjakan kebaikan serta memperbanyak amal soleh agar dapat menghapus dosa dan kesalahan dengan penuh keyakinan akan janji Allah Subhanahu Wa Taala, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Quran Surah Hud ayat 114. Ikhwan fillah dimanapun berada, pesan Nabi yang keempat ialah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Kita tentu masih ingat bahwa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa misi menyempurnakan akhlak umat manusia, dan beliau sendiri adalah sosok yang dipuji oleh Allah sebagai insan yang luhur dan mulia akhlaknya. Oleh karena itu sudah sepatutnya ketika kita bergaul dan berinteraksi dengan sesama, kita mengedepankan akhlak yang baik sesuai pesan beliau kepada Muaz, yang juga berarti pesan untuk kita semua. Di antara akhlak mulia adalah silaturahim, memberi maaf, berlapang dada atas kesalahan, dermawan meski dalam kesulitan. Termasuk akhlak yang baik adalah bermanis wajah, penyantun, rendah hati, tidak berburuk sangka, dan tidak menyakiti hati kaum muslimin atau saudara-saudara kita seiman. Ikhwan fillah dimanapun berada, yang kelima pesan Nabi kepada Muaz ialah uzkurullaha azza wa jalla inda kulli hajarin wa syajarin wa madarin. Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika berada di bebatuan, daerah penuh pepohonan maupun daerah perkotaan. Zikir berarti mengingat dan menyebut. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, insya Allah membuatnya tidak mudah menyimpang dari ketentuan-ketentuannya. Zikir yang dikerjakan akan menolongnya untuk menjauhi kemaksiatan dan segala perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw iza massahumut taif minal syaitan tazakkaru fa iza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 201. Ada yang menarik dari sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat perumpamaan antara orang yang berzikir dengan yang tidak.
Orang yang zikir, kata beliau, adalah orang yang hidup. Orang yang enggan berzikir adalah orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita amalkan 5 pesan Nabi di atas. Dengan sekuat hati kita berupaya untuk tidak dikuasai oleh perasaan sedih yang berlebihan. Berusaha menjadi orang yang bertakwa, mengganti keburukan dengan kebaikan, menghiasi diri dengan perangai yang terpuji, dan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam suka maupun duka. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semakin memacu kita untuk melaksanakan semua ajaran beliau dalam kehidupan, sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga bisa kita amalkan bersama dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.